Pundi yang dimaksud berjalan di atas siratal mustaqim? Allah menjelaskan di dalam surah Maryam ayat 36, fa'budu. Inilah siratal mustaqim. Yang dimaksud fa'budu itu masuknya ruhaniyah, masuknya hati di alam akhirat. Inilah yang disebut fa'budu. Arti secara murad fa'budu itu adalah nyembai ruhaniyah, bersaksini ruhaniyah terhadap wujudnya Allah. Otomatis tidak lepas dari sistem dzikir sirul asrar. Sehingga Allah katakan, lakukanlah ini di dunia ini sesering mungkin. Sebab siapa yang sering melewati jalan setapak akan terbentuklah seperti jalan. Yun sewu, anggap aja dari pasar ke sini itu ilalang semuanya. Tapi ketika saat Anda sering lewati, kau injak-injak alang-alang itu, akan terbentuklah jalan setapak. Padahal dulunya itu alang ilalang. Apalagi kau mau untuk membabati. Apa bahasa Indonesia membabati alang-alang? Memotong, membersihkan alang-alang itu, lalu kau aspal, akhirnya tambah nyaman jalanmu. Mana yang disebut jalan dan wasilah? Itulah Bapak Ibu, mohon maaf, yang disebut ibadah murni dan atau tidak murni. Ini bagi ahli zuhud, Anda yang sudah paham baik secara keilmuan maupun pengamalannya, mudah untuk dibikin satu wasilah jalan untuk bertemu Allah. Tapi tidak akan pernah mudah, alias nggak bisa sama sekali bagi kita yang ahli hijab untuk dijadikan sebagai wasilah bertemu Allah. Karena nggak punya akses. Kalau nggak percaya Anda, nggak usah bicara orang lain. Sejarah kita sendiri. Sa'alim alimo opo ilmu dohirmu, jikalau tidak punya akses yang nomor 3, nggak akan bisa ketemu Allah. Ketika Anda walaupun lewat jalan umum, yang kumaksud ibadah murni, nggak bisa. Kau alim ilmu Qur'annya, alim ilmu hadisnya, alim ilmu fikihnya, alim ilmu balaghah manteknya, alim ilmu alatnya, nggak akan bisa jadi jaminan Anda untuk bisa masuk ke alam akhir. Karena apa? Anugerah yang nomor 1 dan nomor 2 ini bukan akses Anda untuk membuka alam akhirat. Nggak bisa. Apapun yang Allah berikan nikmatul imdad yang berupa kebutuhan jasmaniah ini disebut anugerah, akan menghalangi hatimu terhadap Allah manakala tidak mempunyai akses untuk masuk di alam akhirat di dunia ini. Sebab kita bicara anugerah itu macam-macam bentuknya.
Pertama, anugerah yang berbentuk kebutuhan jasmani. Yang kedua, bisa jadi anugerah berbentuk laku zahir di dalam atau di atas jalan taat. Sama. Jalan taat miturut jasmani itu akan bisa menghalangi hatimu terhadap Allah manakala tidak punya akses masuk di dalam alam akhirat. Sama. Apa yang dimaksud akses menuju masuk di dalam alam akhirat? Ini nanti sebagai jawaban anugerah yang paling mahal. Anugerah berikutnya yang nomor 3. Anugerah yang nomor 3 adalah Gusti Allah memberikan, mengizinkan akses terhadap dirimu untuk masuk alam akhirat. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah, yaitu hati seseorang yang sudah diizinkan Allah baik memahami maupun cara mengamalkan dzikir sejatine dzikir, wahwa utawi sejatine dzikir itulah dzikron katsiron ai wahwa al-dzikru bisiril asrar. Dan dzikir ini kita akui selama sehabis zaman khalifah jarang para masyayikh membukanya. Dengan dzikir tersebut, maka ketika saat Allah kasih anugerah baik yang pertama kedua, tidak akan menjadikan terhalangnya hatimu pada Allah, sehingga hati seseorang yang sudah ada di sini akan bisa masuk ke alam akhirat. Tidak mudah dalam hati seseorang ada rasa rindu, ada rasa cinta terhadap Allahnya. Justru yang banyak rasa rindu, rasa cinta, rasa keinginan selalu bertemu selain Allah yang disebut syahwatut dunia. Berkenaan dengan hal ini, malam hari ini kita akan membahas makalah 134 terkait anugerah. Qala musannifu rahimahullah idza aroda tatkalane ngersakake sapa Allah ayudhira ing yen to nyatakake sapa Allah fadlahu ing anugrahi Allah alaika ing atase sira ya khalaqa mongko agawe sapa Gusti Allah wa nasaba lan bangsaake sapa Allah ilaika maring sira. Ketika Allah menyatakan dan memberikan anugerah, yang dimaksud di sini adalah anugerah, mohon maaf, baik yang pertama, kedua, lebih-lebih yang ketiga terhadap Anda.
maka Gusti Allah khalaqa wa nassaba ilaika, bangsaake seakan-akan yang bisa melihat Allah adalah dirimu. Bangsaake seakan-akan yang melakukan anugerah taat itu Anda. Bangsaake seakan-akan yang memiliki anugerah kebutuhan jasmaniah itu Anda. Tapi sejatinya baik yang memiliki atau yang melakukan adalah hidup di dalam dirimu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Sesungguhnya sholat ingsun koyoke, wa nusuki lan ibadah ingsun koyoke, wa mahyaya lan hidup ingsun koyoke, wa mamati yang menguasai kematian ingsun makhluk koyoke, sebetulnya iku lillahi kagungane Allah rabbil ngalamina, pangeran kang nguasai alam kabeh. Sesungguhnya salatku, ngibadah mati uripku, iku yang memiliki adalah Allah. Lillahi iku bisa diartikan yang menguasai, yang menggerakkan, dan lain sebagainya. Cuman yang menjadi pertanyaan Anda menjadi bingung, wa mati mosok si Gusti Allah mati. Makanya tadi saya katakan lillahi iku bisa kau artikan yang menguasai dalam kematian, baik kematian jasmani maupun rohani. Kematian jasmani berarti dikubur ning lemah. Kematian rohani jenengan iki yang menguasai hatimu mati terkubur oleh nafsu, iku yo Gusti Allah, bukan nafsu. Iku kalau sudah sampai pada titik di mana Anda sudah kewusulan pada Allah. Bapak Ibu, wanas saba ilaika iki bangsaake koyo sing ngaji iki klaso koyo. Lah anugerah yang dimaksud di sini adalah akses hati Anda untuk bisa melihat hidup di dalam penguasaan sing ngaji kuwi. Sangat dipaham ya? Berarti anugerah yang tertinggi di mata Allah itu bukan anugerah yang pertama, yang kedua, tetapi anugerah yang menjadikan hatimu bisa masuk di alam akhirat. Yang di situ alam pertemuanmu terhadap Allah. Makanya Gusti Allah memberikan petunjuk in asobathum musibah, tatkala kau dihadapkan perkara musibah, perkara yang enggak enak, itu Anda diperintahkan kembali kepada Allah. Artinya lihatlah Allahnya, jangan melihat musibahnya. Anggite gampang ngono ta? Nyun sewu. Semua itu ada prosesnya Bapak Ibu. Angel buat siapa? Sulit
buat siapa? Buat kita yang tidak pernah mengerti tentang Allah, sehingga susahnya itu nggak bisa masuk. Tapi bagi yang sudah mengerti tentang ilmu dan amalnya, walaupun susah, suatu saat pasti akan bisa masuk. Saya ulang, bagi mereka yang sudah paham baik secara keilmuan maupun pempraktekan, sesusah apapun suatu saat pasti bisa masuk ke alam akhirat. Kata Allah, lakukanlah hal ini di saat kau masih di dunia sesering mungkin. Makanya bahasanya tidak cukup zikron sebagai maf'ul mutlak, tapi ditambahi sifat kathiron turkang akeh. Sesering mungkinlah kau berjalan di atas sirotol mustaqim di dunia ini. Pundi yang dimaksud berjalan di atas sirotol mustaqim? Allah menjelaskan di dalam surah Maryam ayat 36, fa'budu. Inilah sirotol mustaqim. Yang dimaksud fa'budu itu masuknya ruhaniyah, masuknya hati di alam akhirat. Inilah yang disebut fa'budu. Arti secara murad fa'budu itu adalah nyembahi ruhaniyah, bersaksini ruhaniyah terhadap wujudnya Allah. Otomatis tidak lepas dari sistem dzikir sirul asrar. Sehingga Allah katakan, lakukanlah ini di dunia ini sesering mungkin. Sebab siapa yang sering melewati jalan setapak akan terbentuklah seperti jalan. Yun sewu, anggap aja dari pasar ke sini itu ilalang semuanya. Tapi ketika saat Anda sering lewati, kau injak-injak alang-alang itu, akan terbentuklah jalan setapak. Padahal dulunya itu alang ilalang. Apalagi kau mau untuk membabati. Apa bahasa Indonesia membabati alang-alang? Memotong, membersihkan alang-alang itu, lalu kau aspal, akhirnya tambah nyaman jalanmu. Mana yang disebut jalan dan wasilah? Itulah Bapak Ibu, mohon maaf, yang disebut ibadah murni dan atau tidak murni. Ini bagi ahli zuhud. Anda yang sudah paham baik secara keilmuan maupun pengamalannya, mudah untuk dibikin satu wasilah jalan untuk bertemu Allah. Tapi tidak akan pernah mudah, alias nggak bisa sama sekali bagi kita yang ahli hijab untuk dijadikan sebagai wasilah bertemu Allah. Karena nggak punya akses. Kalau nggak percaya Anda, nggak usah bicara orang lain. Sejarah kita sendiri. Sa'alim alimo opo ilmu dohirmu, jikalau tidak punya akses yang nomor 3, nggak akan bisa ketemu Allah. Ketika
Anda walaupun lewat jalan umum yang kumaksud ibadah murni, nggak bisa. Kau alim ilmu Qur'annya, alim ilmu hadisnya, alim ilmu fikihnya, alim ilmu balaghah manteknya, alim ilmu alatnya, nggak akan bisa jadi jaminan Anda untuk bisa masuk ke alam akhir. Karena apa? Anugerah yang nomor 1 dan nomor 2 ini bukan akses Anda untuk membuka alam akhirat. Nggak bisa. Kita buka-bukaan aja dalam hati. Bisakah kita waktu itu melakukan sholat bertemu Allah? Nggak bisa. Sing ketemu ning ati iki adalah syahwatut dunia. Kata anak Surabaya, syahwatut dunia itu namanya bokong. Kalau naik ngomong bokong sewok mesti ngadep rono. Pun tersinggung bu, pun. Maksud kula di dalam syahwatud dunya ini Allah menerangkan minan nisa. Mengapa tidak minar rijal? Kok nisa Qur'ani? Setelah itu adalah banin, anak lanang. Mengapa tidak anak perempuan? Karena umumnya kita sebagai orang laki-laki sukanya anak laki. Mengapa tadi kok yo minan nisa ayatnya tidak minarijal? Sebab bentuke wong lanang kaya apa gak iso mrangsangi. Wong wedok iku nyuwun sewu, nek miturut fikih semuanya aurat. Bahkan suaranya pun aurat. Kecuali wajah iki dengan 2 telapak tangan. Ini bukan fikih. Semua aurat, Pak. Artinya wong lanang yang normal nek delok wong wedok nyun sewu ya. Normal dong, ngomong normal. Mesti syahwat. Kecuali yang tidak normal. Allah. Hal itu nggak penting. Didatangkan atau tidak oleh Allah nggak penting. Ngalim dohir atau tidak itu nggak penting. Sugih melarat pangkat atau tidak, punya jabatan atau tidak, itu nggak penting. Miturut anugerah sing nomor 3. Gusti Allah gak nekakno anugerah yang pertama dan atau yang kedua itu ora penting. Sing penting adalah bagaimana ketika saat anugerah pertama dan kedua Allah datakan sebagai fitnatun i'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, sebagai ujian. Di situ Anda bisa bertemu Allah. Otomatis harus punya akses dikir sirul asror untuk bertemu Allah. Wis iki gak bisa ditawar, gak bisa ditawar. Oleh sebab itu saya nasihati panjenengan sing merasa sudah punya pengikut di dalam seluruh thariqah, apunten, berarti ini sedaya mursyid ya, khusus Anda harus menciptakan atau memudahkan jamaatmu untuk mendapatkan akses tadi. Jikalau tidak, lereno dadi
lereno. Malulah kita pada Allah. Malulah kita pada Allah. Sebab anugerah yang ada 1 dan 2 itu, Bapak Ibu, tadi saya katakan, bisa akan menghalangi ruhaniyah kita pada Allah jikalau tidak punya akses anugerah yang nomor 3. Golek ono, carilah sampai meripat mencicil di dalam hikam secara tertulis anugerah ketiga, ora bakal ketemu. Sebab anugerah itu dengan sendirinya Allah berikan pada hamba yang dikehendaki. Janganlah wahai manusia kau ukur seseorang dekat, merasa dekat dan sudah bertemu Allah itu dengan kekaromahannya. Jangan, itu bukan ukuran, dan itu bukan salah satu di antara tanda-tanda orang ini sudah memegang sirul asar, bukan. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, tanda-tanda mereka yang sudah betul-betul membawa akses adalah amanu wattaqau, alladzina amanu wattaqau. Yunus, surat Yunus ayat 63. Ini tanda-tandanya. Amanu yang dimaksud di sini bukan di lisan saja. Amanu yang dimaksud di sini bukan nurul iman, tapi amanu yang di sini adalah sudah sampai pada hakul iman, atau dalam bahasa ihsan. Niki amanu. Lah amanu yang sudah dimaksud di sini sudah tertanam ihsan di dalam diri Anda. Wattaqau, artinya wattaqau adalah makrifat, ilmu, amal, istiqomah, selalu berkumandang setiap ibadah murni dan tidak murni, sehingga Allah tulis di dalam Al-Quran derajat sing paling tinggi ing ngersane Allah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Selesai. Kalau seperti ini, tolong kasihkanlah terhadap setiap jamaah pengikutmu, biar mereka ini tidak muter-muter, biar mereka itu lekas bisa bertemu Allah. Karena saya lihat Pak Bu, ketika saat ngaji di tengah-tengah toriko, minim umurnya itu 50, ono sing 70, gak lanang gak tuwek, gak lanang gak tuwek, gak lanang gak wedok, gak laki gak perempuan. Ketika saya masuk terhadap saudara-saudara saya di dalam toriko, itu kebanyakan umur 50 ke atas. Mesake, kasihan mereka muter-muter di dalam dunia mukasyafah. Berikanlah akses, terangkanlah akses lewat kepahaman ilmu, yang ilmu itu tidak keluar dari maksud wukuf kolbi, mandeke hati, untuk tidak bahas selain Allah. Berarti hanya bahas ilmu-ilmu tentang rahasianya Allah. Khusus seruan saya terhadap para mursyid di toriko, tolong bukalah akses terhadap semua jamaah panjenengan masing-masing, supaya beliau-beliau itu yang umurnya sudah kedaluarsa. Apa kedaluarsa itu? Fayet, sudah terlalu bau lemah, sudah ya toh, mesake
biar dia itu ada perkembangan rindu hati bertemu Allah, betul-betul itu terlaksana di dunia, atau dalam arti betul-betul dia rohaniyahnya itu bisa masuk ke alam akhirat. Otomatis idfin wujudaka fi ardil khumul, wajib si hamba tadi menenggelamkan, meniadakan keakuan makhluk ya di dalam bumi kesunyian. Artinya biar mereka itu dengan mudah untuk tidak ngaku pun maten mawon kakek-kakek